Can you hear me now? I can Boleh hear you, dengar? yes. Okay, it was Okay. broke. Oke. Acara kita mulai aja sekarang karena ini sudah 10 menit lewat ya, karena kita nggak bisa tunggu lama-lama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya, selamat siang, dan selamat malam untuk rekan-rekan yang ada di luar Eropa. Nama saya Teti, saya mewakili Persatuan Masyarakat Indonesia di Frankfurt. Kami senang sekali bisa melaksanakan acara ini bersama Bumi Europe. Ini suatu ide yang baik sekali. Kita bertujuan untuk menyambung silaturahmi, tali persahabatan antara kita sesama masyarakat yang berumpun Melayu gitu. Nah, salah satu dari program kita ini kita mulai dengan menampilkan masakan-masakan yang kita punya dari rumpun Melayu. Saya yakin mungkin banyak masakan-masakan yang jenisnya itu identis dari satu negara satu sama lain. So, untuk menyingkat waktu, saya minta izin Boleh untuk dengar membacakan. lagi. Tadi putus lagi. Ya, no problem Mbak Lisa. Kami yang penting bisa dengar. Saya minta izin kami untuk membacakan susunan acara hari ini. Bisa. Acara akan No saya buka. Oke, acara sudah saya buka dan akan dilanjutkan dengan kata-kata sambutan dari perwakilan Permif dan dari perwakilan Bumi Europe. Setelah itu kita akan tampilkan jenis-jenis masakan yang telah kita siapkan. Setelah itu dilanjutkan dengan mungkin ada sesi tanya jawab, mungkin komentar, bukan tanya jawab, kita mau komentar atau ada yang mau kasih pendapat. Setelah itu foto bersama. Jadi programnya hari ini kita simple saja, nggak terlalu macam-macam. Oke, terima kasih banyak. Untuk menyingkat waktu, saya persilahkan perwakilan dari Perkumpulan Masyarakat Indonesia di Frankfurt, Permif e.V., Mbak Desi Smith, untuk memberikan kata sambutan selama kurang lebih 3 menit. Kami persilahkan waktu dan tempat Mbak Desi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya yang belum kenal. Terima kasih Teti atas waktunya. Saya akan menjelaskan sedikit. Permif ini adalah organisasi non-profit masyarakat Indonesia di Frankfurt dan sekitarnya. Dan kita sangat senang sekali bisa bekerja sama dengan organisasi Bumi Eropa. Nah, saya kasih sedikit gambaran ya, masakan memang kita mungkin sudah tahu ya, ada yang belum tahu atau ada yang sudah tahu, masakan Melayu itu adalah masakan dari etnis Melayu yang dapat ditemukan di Malaysia, Indonesia itu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Kalimantan, Singapura, Brunei, dan Thailand, dan Filipina bagian selatan. Melayu adalah berada di daerah berbeda memiliki hidangan yang terkenal. Seperti Terengganu misalnya, Kelantan, nasi dagang, nasi kerabu, keropok lekor, negeri sembilan, dan terkenal hidangan lemaknya. Pahang dan Perak dengan gulai tempoyak mereka, Kedah terkenal asam laksa, Gaya Utara, Malaka dengan asam pedas dan berbumbu, dan dari Indonesia Riau, hidangan ikan patin mereka, gulai ikan patin dan ikan patin asam pedas, Melayu Deli di Medan, ya Sumatera Utara dengan nasi goreng teri Medan, gulai ketam atau gulai kepiting, ya mereka sangat unik. Nah, ciri utama dari masakan tradisional Melayu tidak diragukan lagi adalah menggunakan rempah-rempah yang cukup banyak. Makanya enak sekali, makanya ya dengan santan, rempah-rempah, cita rasa hidangan Melayu itu kaya dengan mengentalnya santan, bahan dasarnya belacan, terasi ya, yang digunakan sebagai dasar sambal, saus dan cita rasa yang kaya terbuat dari bawang putih, bawang merah, terasi, cabai. Masakan Melayu juga menggunakan serai dan lengkuas yang sangat banyak. Itu sedikit dari dari saya.
tentang hidangan masakan Melayu. Jadi kita memang serumpun ya. Jadi daerah tapi nggak semua seluruh Indonesia. Jadi cuma Sumatera, Kalimantan, ya tadi dan Jawa sedikit ya. Kita di Sumatera Utara paling seperti Deli, Medan, ya, Aceh juga seperti situ. Nah, sekian terima kasih dari Permif. Sampai sekarang kita lanjutkan untuk berita selanjutnya. Saya serahkan kembali kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Desi untuk kata sambutan. Sorry. Sorry, Ted. Pencet. Mbak Desi jangan klik aku ya, mohon maaf. Ya, untuk selanjutnya saya persilahkan waktu dan tempat kepada Bapak Naj untuk memberikan kata sambutan dari perwakilan Bumi Europe. Silahkan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya mungkin paling jauh ya. Saya sekarang berada di Pulau Pinang di Malaysia. Mungkin bagi my place. Ya. Apa your place? Okey. Tapi saya sebenarnya orang Kuala Lumpur ya. Kebetulan saya ada tugas di Pulau Pinang tepatnya di Georgetown. Jadi itulah saya memberikan kata-kata aluan, kata-kata sambutan dari Georgetown, Pulau Pinang. Dan saya sangat berterima kasih dan begitu gembira sekali untuk memberikan sedikit kata-kata sambutan kerana kita sesungguhnya memang satu rumpun dan di antara buktinya ialah apabila kita bertutur dalam bahasa kita. Ini kita semua memahami ya, rumpun Melayu, malahan kalau lebih luas lagi ya rumpun Nusantara. Dan ini adalah satu anugerah daripada Allah, daripada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita dapat merasakan silaturahmi. Kita tahu yang kita semua bukan saja daripada segi nama, tapi juga dari segi DNA ataupun DNA. Ya, kita semua ada DNA yang ada kaitan di antara satu sama lain, dan bahasa, budaya, masakan. Jadi itu semua ada kaitannya, tapi juga ada kepelbagaiannya. Ya, jadi contohnya lah. Kalau masakan mungkin namanya sama, mungkin rendang ataupun soto dan sebagainya. Tapi di setiap tempat itu ada beda-beda rasanya. Soto di Malaysia lain daripada rasa soto ayam di Indonesia ataupun soto Makassar lah contohnya. Tapi soto itu menunjukkan kita ada hubungan yang begitu lama sebabnya kita sebenarnya telah dipecah belahkan oleh penjajah. Dan saya percaya dari segi sejarah kalau kita tidak dipecah-pecahkan oleh penjajah Inggris, Belanda, Spanyol di Filipina, mungkin seperti dulu-dulu sebelum kedatangan penjajah, kita sebenarnya satu Nusantara, satu rantau. Tidak ada paspor, tidak ada sekatan untuk kita berhijrah dan berdagang di antara satu sama lain, ya seperti dulu-dulu sebelum kedatangan penjajah. Saya bagi sedikit contoh saya sendiri ya. Saya walaupun saya lahir di Kuala Lumpur, tapi bapa saya orang Jawa. Bapa saya dari keluarganya berasal dari Jawa Tengah, ya. Tapi ibu saya pula orang Singapura. Ibu saya orang Singapura dari Jalan Yunus, ya. Siapa orang Singapura mesti tahu Jalan Yunus. Dan mereka bertemu di Singapura sewaktu bapa saya belajar di universitas, dan setelah tapi bapa saya lahir di Perak di Malaysia. Bapa saya lahir di Perak, Malaysia. Dia seorang yang lahir di masa itu Malaya lagi ya, belum Malaysia. Jangan lupa ya, Malaya 1963 baru Malaysia wujud. Sebelum itu Malaya ataupun nama rasminya Persekutuan Tanah Melayu. Dan bapa saya seorang saja antara keluarganya yang lahir di Malaya. Adik-beradiknya yang lain lahir di Indonesia, di Jawa. Jadi kalau dikatakan Malaysia, Indonesia itu adik-beradik ya, brothers, itu inilah keluarga saya lah. Buktinya ya, di mana bapa saya orang Malaysia tapi abang-abangnya orang Indonesia. Kan begitu rapat sekali kita. Jadi alhamdulillah kita
raikan, jangan kita putuskan silaturahim ni. Dan saya pun masih kenal rapat dengan saudara mara di Indonesia, di Jawa, ada juga yang sudah berpindah ke Sumatera, dan ialah kita semua berhijrah macam-macam. Jadi begitulah, saya ingin memberikan sedikit kata-kata aluan, kata-kata sambutan untuk kita meneruskan silaturahmi. Janganlah kita anggap kita Malaysia, Indonesia, Singapura. Kita semua serumpun. Kita semua harus memahami sejarah kita yang terkait sama-sama, dan syukur alhamdulillah ini juga terlihat di dalam masakan-masakan kita. Jadi itulah yang akan kita buat pemerhatian hari ini tentang masakan-masakan yang begitu enak. Saya sudah lihat video-videonya, gambar-gambarnya, ya. Nampak memang sangat menyelerakan, ya. Begitulah sedikit kata-kata aluan ataupun kata-kata sambutan dari saya, Naj Arifin, yang sekarang ini berada di Pulau Pinang. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Naj. Itu betul sekali apa yang Bapak katakan tadi, ya. Sebagai informasi untuk kita semua, Bapak Naj ini adalah pakar budaya Melayu Nusantara. Bapak Naj memberi syarahan dan latihan dalam kebudayaan khususnya Melayu di peringkat antar bangsa, betul Pak, ya? Kemudian Bapak Naj ini, wah hebat sekali nih Pak. Bapak Naj ini bisa berbahasa Inggris, Itali, Prancis, Spanyol, Turki, dan of course Melayu dan Indonesia. Itu hebat sekali Bapak. Banyak sekali bahasanya. Mungkin next time Bapak bisa kasih kami satu sesi tentang tema yang menarik tentang kultur atau something yang menarik sekali kita buat Pak, ya. Terima kasih banyak Pak Naj untuk kata sambutannya. Oke. Untuk selanjutnya kita mulai, sebetulnya apa sih masakan orang Melayu itu, ya. Kita mau kenal, khususnya aku yang nggak begitu bisa masak. Pengen tahu banget masakan orang Melayu itu sebetulnya seperti mana gitu. Oke, untuk itu saya panggil Ibu, aku panggil Ibu semuanya di sini, ya. Ibu Mariana untuk ya, Ibu Mariana. Ibu Mariana, kita mulai dengan Ibu Mariana boleh di-unmute jika ingin bicara, ya. Ibu Mariana ini berasal dari Singapura. Saat ini bertempat tinggal di Nederland dan ingin telah mempersiapkan satu video untuk di-share dengan kami, yaitu masakan lontong dengan sayurnya pasti, ya, Ibu Mariana. Ibu Mariana, ada yang mau diceritakan juga, mungkin punya website atau apa yang mau di-share di sini, silahkan. Teti akan sharekan videonya, kan? Ya, saya share. Okey. Saya cuma mahu share video saya yang pendek, cuma 2 minit lebih. Saya suka benda yang ringkas kalau saya buat masakan. Saya lebih suka baking daripada masak, tapi sekarang dah kebelakangan ni masak boleh tahan. Saya suka masak masakan Melayu. Anak saya pun suka makanan Melayu. Ibu saya datang dari Boyan. Bapa saya African dan India. So jadi kita campur. Tapi sebab saya dilahirkan di Singapura, ibu saya pun sama. Saya tahu masakan Melayu, kebanyakan masakan Melayu. Jadi untuk acara ini saya bikin lontong. Untuk orang Singapura, kalau kita cakap lontong kan, maknanya sayur lodeh dan lontong. Saya tak bikin lontong. Lontong saya beli, saya cuma rebus. Yang saya bikin sayurnya, sayur lodehnya. Ya. Oke, kalau begitu saya tampilkan saja videonya, ya, Ibu Mariana. Moment. Yang dikisar seperti bawang putih, bawang merah, udang kering dan juga lengkuas.
Yang dikisar kita goreng bersama dengan cili merah yang kita potong hiris dan juga serai. Lepas tu kita goreng sampai dia naik bau atau naik minyak lah. Lepas tu taruh 1 sudu teh kunyit digaul. Lepas tu kita boleh taruh santan dan air. Lepas tu dah taruh santan, taruh air dalam 1 liter gitu adalah. Lepas tu kita rebus, kasih dia mendidih sebelum kita taruh dia punya sayur-sayuran. Mendidih, kita taruh lobak merah yang dah dipotong. So, oops, pelan-pelan. Sebentar lagi kita taruh kacang buncis. Bila ni dah masak sedikit ya. Lepas tu masukkan buncis. Masak lagi. Gobis yang sudah dipotong juga. Banyak tu. Taruh tahu dan tempe yang sudah digoreng. Lepas tu kasih mendidih sedikit, dah siap. Sekali, aduh, lapar kan jadinya. Udah siang-siang begini coba. Terima kasih banyak Mbak Mariana. Tadi aku agak sedikit Sama-sama. bingung. Pertama-tama ini bahasa apa Naja? Kisar, aku pikir apa ini dikisar gitu ya. Oh mungkin dipotong-potong gitu. Terus juga tadi ada lobak merah. Lobak merah itu buat kami itu wortel gitu. Aku pikir lobak atau labu siam gitu. Itu dia mungkin bisa kita bahas dalam next pertemuan ya. Menarik buat aku, semuanya baru, nggak ngerti aku ya. Terima kasih banyak Mbak Mariana. Banyak Sama-sama. kata-kata So, template kayak pusing-pusing dan ih, pusing-pusing. Itu Melayu juga pusing. Ayo kita pusing-pusing jalan-jalan. Oh, iya iya, Ya. Jadi betul kata betul. Indonesianya pusing-pusing sakit kepala ini jalan-jalan. Betul betul. Saya Ya, jadi ini memang betul untuk yang tema berikutnya menarik sekali. So, untuk selanjutnya kita akan menikmati video tayangan dari Indonesia. Oke, saya panggil Ibu Eva. Silahkan Ibu Eva, boleh unmute. Ibu Eva ini berasal dari Indonesia dan tinggal di Frankfurt, Germany. Kali ini Ibu Eva ingin menampilkan masakan kesukaannya, soto ayam. Ibu Eva ini hobi banget masak, sampai-sampai hobinya ini dia salurkan untuk menjual dan memperkenalkan makanan Indonesia di Frankfurt dan sekitarnya dengan menggunakan food truck. Ibu Eva ini punya food truck. Jadi siapa yang mau sewa boleh sama dia. Boleh ke Belanda Eva ya. Oh, terlalu jauh tapi akan boleh. Iya. Ada yang mau diutarakan sesuatu mungkin apa Eva? Atau kita Oke. langsung video aja? Saya perkenalkan sebentar ya diri saya. Oke, nama saya Eva Hertel, saya tinggal di Frankfurt. Saya membuka usaha kecil di Frankfurt di bidang gastronomi, food truck, memperkenalkan masakan Indonesia dengan street food Indonesianya tentunya seperti rendang, seperti sate. Kemarin juga coba soto ayam untuk di Frankfurt. Lumayan banyak diminati ya sama bakso dan mie ayam. Di sini saya mau kasih contoh kecil soto ayam yang disukai juga di Frankfurt. Silakan Teti videonya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Eva ya. Saya coba untuk share videonya. Di sini saya membutuhkan 1 kilo ayam, toge dan kol putih,
bihun atau glass noodle, kentang saya ambil frozen, minyak secukupnya, telur untuk direbus, daun jeruk dan daun serai. Bumbunya juga sudah saya campur, bawang merah, bawang putih dan kemiri. Di sini ketumbar dan juga kunyit. Untuk penghiasnya, topping daun bawang, tomat dan juga jeruk nipis. Oke, ini hampir selesai, tapi lebih cantik lagi. Kita tambahkan emping. Kalau nggak ada emping, kerupuk pun jadi cocok untuk soto ayam. Nggak lupa bawang goreng juga. Terus biar lebih enak, makanya pakai sambal. Oke, soto ayam siap disajikan. Terima kasih, Eva. Terima Ya, kasih juga. sambelnya nggak tahan. Aku suka sambel. Ya, itu tadi soto ayam. Mungkin di negara-negara lain juga ada ya yang hampir sama, mungkin di Malaysia atau di Singapura ya. Namanya sama juga Mbak Lisa, soto ayam atau apa? Sama ya. Oke. Ya, semuanya sama. So, untuk masakan yang berikutnya, saya ingin sekali menampilkan rekan kami yang tinggal jauh banget di Gross Britain atau Great Britain. Aku ini udah mulai mencampur Jerman, Inggris, Melayu. Tinggal di UK, tepatnya di Bristol ya, Pak Harpini. Pak Harpini ini orang Malaysia. Saat ini berdomisili di United Kingdom, yaitu tepatnya di Bristol. Kali ini Pak Harpini akan menunjukkan kita bagaimana caranya memasak masakan ulam budu dan ikan singgang. Itu juga buat aku baru banget gitu ya. Aku memang nggak ngerti makanan. Iya, menarik sekali gitu. Jadinya, wah, aku senang banget dapat makanan-makanan baru. Mungkin Pak Harpini mau mengutarakan sesuatu atau mungkin punya website yang mau di-share atau apa gitu. Silakan. Terima kasih. Nama saya Harpini Zakaria. Saya menetap di Bristol, England. So, dekat sini kerja saya head chef. And also saya ada bisnes sendiri. So, saya ada takeaway, masakan Melayu punya takeaway. So, saya perkenalkan masakan dari Pantai Timur Semenanjung Malaysia. So, masakan ni daripada asal keluarga saya daripada Terengganu dengan Kelantan. So that's why saya bawa makanan ni to different high level because I do like a lot private dining here in Bristol. So that's why. Dan mereka interest ya dengan masakan Melayu begitu. Yeah. So basically for my client here, for my customer here, they never try this very authentic Malaysian food. So what they eat before, they just know about nasi lemak, nasi
rendang, nasi minyak, but they never eat authentic food. So I changed that my sort of food into that sort of style eating, dining style. Wow. So that is Okay. a new experience for them to try this stuff. Yeah. So I love Wow. that. So enjoy the video. So Yes. we upload that. Thank you, Tati. Yes. Ya, you're welcome. Mungkin jika Pak Harpini punya website atau Facebook atau apa yang mau di-share bisa ditulis di chat ya. Mungkin Ya. ada yang tertarik mau lihat ya. Ya, Oke. Ya, kalau begitu saya coba sekarang untuk share videonya. Hi, this is my ulam bodo ingredient. What I got here is the egg, the chili, sweet corn, red radish, shallot, lime, cauliflower, runner beans. There's bodo for the main dish, all the flour for the decoration. So that is traditional, but I will make more look like a dining style of cooking. So, put the bodo in. Lemon juice in. And then chili in. Let's move them into the mortar. And let's pound it. So they get this all the flavor inside. So there is water for the blanching of the veg. Put all the veg in. Yeah. In the meantime, this is the egg yolk, and we just crack it down. Now it's done. Here we go. Voila, the ulam bodo. Sorry, one moment. So that is for the ikan singgang. Ikan singgang we have lemongrass, got ginger, turmeric, garlic, lime, shallot. And what we do here, we just put this all into the seasoning. Let's a little bit salt. Okay, put the stock there. Okay. I forgot to mention this is the asam keping. So there you go, asam keping inside. It will give a good flavor. That is the broth for the fish, ikan singgang. So the juice is done. Yeah. Nice flavor. And then we need to shake it. Yeah. And here is the salmon. Nice. Good crispy skin there.
there is ikan singgan. So this is the ulam budu, and this is the ikan singgan. Thank you for watching. Oh, really yummy, yummy, yummy. Saya mau tanya, itu asam apa? Keping? Itu memang asam juga ya? Ya, dia Oke. kita panggil asam gelugur. Ya, di Medan oke. dipanggil asam gelugur atau asam potong. Ya, asam potong ya. Saya selalu sedia oke. tuh di rumah. Tapi harus untuk dimasak gitu ya. Jadi kalau nggak dimasak dia nggak akan asam. Oh, justru asam. Tak perlu. Kalau masih Oke. muda asam sangat lah. Sebelum dijemur. Iya ya. Aduh, aku malu. Kayaknya aku harus belajar masak ini. Itu asam untuk ciri khas masakan Batak, Ted. Untuk arsik itu dipakai. Iya. Banyak orang-orang Sumatera pakainya asam. Iya, asam gelugur namanya. Asam gelugur ya. Oke. Itu menurut aku juga menarik sekali tadi untuk menu yang ada pakai kuning telur ya. Ya. Hanya kuning telurnya aja yang dipakai gitu. Kenapa yang putihnya nggak diambil tuh? Boleh tahu kenapa? Yeah. So because my cooking style is I put like a very high standard. Back home in Malaysia we do eat white and the yolk, but because here I do like a confit egg yolk, because for the flavor you want that is the yolk rather than the white one. Only the best one. Okay. I see. Okay, terima kasih banyak. Jadi Arvini, for Yeah. the first one, nasi budu, do you use a kind of stock? What kind of stock you use? Because I saw that, yeah. That budu is the fermented anchovy. Okay. Yeah, that is when I my childhood, my granny, she used to make that budu, homemade budu, and then we always eat that. I thought there was a kind of stock that you do you make a stock and reduce it. You know, it's like a stock. That's what I thought it was a stock. Very interesting, and the way you present it is very, very nice. High profit. Profesional, ya. Terima kasih banyak Pak Arvini. Sama-sama. Ya, selanjutnya kita lanjut. Selanjutnya kami akan tampilkan masakan dari Melayu. Aku juga ini nggak jelas sebetulnya ini makanannya orang Indonesia atau negara mana atau semua orang Melayu punya. Mungkin Mbak Pur nanti bisa menjelaskannya. Presenter yang berikut ini adalah Mbak Purwanti. Mbak Purwanti ini berasal dari Indonesia, saat ini menetap di Frankfurt, Germany. Dan Mbak Purwanti akan menunjukkan kita satu resep, yaitu namanya anyang. Buat aku juga baru, emang aku nggak ngerti kali ya. Anyang, dan mungkin Mbak Pur bisa sedikit jelaskan anyang itu sebetulnya makanan dari negara mana gitu, atau memang itu khas Melayu, semua negara punya makanan itu. Silahkan Mbak Pur. Ya, memang sengaja saya pilih ya masakan anyang ini karena itu buat kita yang orang pesisir Sumatera itu spesial. Dia makanan yang biasanya hadir pada saat Ramadan bersama dengan nasi lambu atau bubur lambu. Kalau orang Malaysia kenal sangat bubur lambu Terengganu, bubur lambu Johor. Ya dimakannya kalau di Sumatera dengan anyang. Kemudian satu lagi sebenarnya tapi saya cari tidak ada karena tidak lagi season ya. Itu diisi dengan cumi, cumi diisi dengan pulut dengan ketan di dalamnya. Kemudian dibakar ya di grill. Nah, itu makanan khas dari daerah Melayu, khususnya di daerah saya itu daerah Sungai Percut, namanya kemudian daerah Belawan. Selain bubur lambu juga ada bubur pedas. Nah, jangan lanyang dengan bubur lambu dan bubur pedas. Itu kalau di Malaysia kadang mereka menyebutnya kan ulam kerisi karena menggunakan kerisi ya. Nah, mari kita lihat. Kerisi itu kelapa gongseng. Kelapa diparut kemudian digongseng.
Nah, kalau di Malaysia sebutannya keripik. Nah, jadi So, sebagian orang-orang kampung di Malaysia yang masih lama-lama itu kenal dengan ulam keripik. Jadi ini oke masakan oke. yang sangat spesial dan hampir punah karena yang generasi sekarang ini tidak begitu mengenal anyang. Itu juga generasi zaman-zaman nenek saya gitu sangat ini ya terkenal gitu ya. Dan sebagian kecil di bagian pesisir masih kalau Ramadan masih ada. Tapi ini termasuk makanan yang hampir punah. Oh, Ya, oke. mari kita maka sengaja saya pilih yang anyang ini. Anyang, iya betul. Terima kasih banget. Saya nggak ngerti itu apa anyang. Ya, nggak semua, di Padang juga ada anyang. Nah, biasanya Ada ya, itu dengan pakis. Kalau di Padang itu sangat spesial dengan pakis. Nah, kalau di Oke. Medan dengan Oke, pakis kalau kan. iya, terima Ya. kasih Mbak Pur. Oke, kalau gitu kita nikmati. Seperti apa sih sebetulnya anyang ini? Saya hari ini akan memperagakan cara membuat anyang, masakan khas Melayu. Hari ini saya membuat anyang toge, buncis, dan ketimun. Bahan-bahannya tentu saja ini buncis yang sudah, ini sekitar 100 gram, untuk sekitar 2 porsi. 100 gram yang sudah saya rebus, ya, saya bersihkan, kemudian saya rebus. Kemudian ini toge juga sekitar 100 gram yang sudah saya cuci, kemudian saya rebus. Kemudian timun sekitar sejengkal. Saya cuci, bersihkan, kemudian saya potong-potong. Kemudian ini kelapa digongseng, ya, kukus raspel digongseng, kelapa gongseng. Kemudian ini ketumbar gongseng, ini sekitar 2 sendok kecil. Ini kelapa 50 gram. Udang rebon juga sekitar 2 sendok kecil atau 1 sendok makan. Kemudian ini bawang merah, 1 bawang merah seperti ini yang saya potong kecil-kecil. Kemudian ini yang saya giling itu terdiri dari bawang merah 1, kemudian bawang putih 1, kemudian cabai 2. Bisa juga dengan cabai kecil, sebenarnya cabai kecil lebih enak. Kemudian kita butuh juga setengah jeruk nipis, ya. Ini bumbu tadi kan sudah saya giling, ya, saya giling. Kemudian kita masukkan ketumbar, kita giling juga, ya, ketumbar kita giling. Dia juga nggak perlu terlalu halus, ini makan kasar-kasar kayak ini. Ketumbarnya tadi udah digongseng, kemudian kita giling. Tadi sudah saya tambahkan juga setengah sendok garam, setengah sendok teh garam. Kita giling. Kemudian juga udang kita giling. Kemudian kelapa gongseng kita giling juga. Nah, sebenarnya bumbunya cuma ini aja. Dan kita cicip. Maka garamnya udah pas. Jadi garam bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita. Kalau saya memang di rumah tidak begitu penggaram. Setelah selesai, nah tinggal campurkan aja semua. Jadi dia seperti urapnya orang Jawa, tapi cuma dengan banyak sekali bumbu seperti gula merah, asam jawa. Kalau anyang ini dia cuma ini aja bumbunya.
Nah, kita carokkan semua. Kita carokkan semua. Nah, sudah. Wah. Kita carokkan semua. Dan tinggal jeruk nipis ataupun jeruk lemon. Maka selesailah anyang kita. Tada, sangat mudah kan ibu-ibu? Sangat mudah sekali. Dan rasanya segar. Selamat Tada. Selamat mencoba. Yeay, selamat mencoba. Wah, enak-enak. Kelihatannya seger banget memang. Semuanya fresh ya, fresh. Ya, wah. Redok ya, rada-rada. Iya, tapi pakai apa kelapa begitu, iya lain ya. Terus Mbak Pur itu kalau tadi kan Mbak Pur semuanya pakai ulek-ulek gitu ya. Kalau kita Iya. pakai blender rasanya lain nggak? Oh, bisa juga. Nggak ada bedanya sih. Cuma Nggak saya ada suka bedanya. pakai ulek-ulek itu karena dia nggak terlalu halus gitu. Kalau pakai blender itu lebih halus gitu. Jadi pakai itu lebih ulek-ulek itu lebih kerasa gitu. Kita makan itu jadi kerasa cabenya kegigit, bawangnya yang tadi seger-seger itu kegigit, kemudian mericanya juga, ketumbarnya juga kena gigit gitu. Jadi itu tergantung selera sih ya. Iya, oke. Tapi bisa gitu ya. Bisa. Oke. Terima kasih banyak Mbak Pur. Iya, sama-sama. Halo, Mbak Purwanti ini sekedar info untuk kita semua. Mbak Purwanti ini selain ibu rumah tangga, mengurus 4 orang anak, hobi masak, dan saking hobinya ini masaknya ini dia salurkan, dia telah membuat buku tentang masakan Indonesia di tempat dia tinggal. Dan waktu itu dia ikutan ada lomba, dapat juara nomor 2, Mbak Pur ya. Hebat Mbak Pur. Semoga untuk buku berikutnya kita tunggu Mbak Pur. Mungkin kalau ada yang mau di-share di chat bisa juga Mbak Pur, silahkan. So, itu tadi hebat banget semuanya, udah enak-enak, kita udah dapet Malaysia, Singapura, Indonesia, dan kayaknya nggak lengkap kalau kita nggak dapat info atau masakan dari negara Brunei. Sayang sekali Mbak Rani itu orang Indonesia, tapi dia menetap di Brunei dengan suaminya. Dia telah menyiapkan video bagaimana cara membuat ambuyat beserta lauk pauknya gitu. Sayang sekali dia tidak bisa hadir hari ini, jadi mungkin saya tampilkan aja videonya Mbak Rani. Ambuyat ini mungkin juga salah satu dari kita sudah ada yang kenal atau agak seperti sama seperti makanan dari papeda. Ada yang kenal? Ya, ambuyat. Papeda itu makanan Papua Nugini kalau nggak salah, ini ya, yang dari sagu. Yang dari sagu ya? Iya. Maluku atau Ambon juga mas. Iya, Ambon dari Ambon, papeda ya. dari sagu. Indonesia Timur. Maka dari Indonesia Timur. Ya, karena Mbak Rani ini kirim aku. Dia bilang ini makanan dari Brunei, khas Brunei gitu, dan aku pikir ya memang Brunei kali ya. Tapi ternyata katanya ada juga yang sama seperti makanan Indonesia, so sagu-sagu gitu ya. Itu dia mungkin ya. Yang papeda itu. Kalau gitu kita lihat aja deh seperti apa sih biar nggak penasaran.
Assalamualaikum ibu-ibu. Saya Rani dari Brunei Darussalam. Kami akan memasak masakan tradisional dari Brunei, yaitu ambuyat beserta pelengkapnya. Pertama saya akan memanggang dulu ikannya. Nah, ini ikan panggang adalah salah satu makanan pelengkap yang akan kita makan nanti dengan ambuyat. Oke, kita masukkan dulu bumbu-bumbunya. Setelah bumbunya masak, lalu kita masukkan udangnya. Masukkan air kunyit sedikit aja untuk memberi warna, kira-kira dalam 1 sendok makan air kunyit yang telah dilarutkan tadi. Lalu kita masukkan air asam jawarnya. Jadi rempah rebus udang ini kira-kira rasanya kayak sayur asam gitu, ada asam-asamnya ya ibu. Saya tambahkan lagi. Kita campur terasinya dengan air. Lalu kita masukkan kembali ke kuah udang sedikit aja. Kita aduk-aduk kembali, kita kasih garam. Sekarang kita boleh angkat. Ini kita akan membuat sayurnya, yaitu sayur pakis. Nah, kita masukkan dulu terasinya untuk dimatangkan. Setelah harum, kita masukkan bumbunya. Setelah bumbunya harum, lalu kita masukkan pakisnya. Kita aduk-aduk. Tidak perlu lama-lama ya, diaduk sebentar sampai bumbunya tercampur rata dan sayurannya, pakisnya itu kelihatan sudah layu. Kita bisa angkat. Ini adalah yang akan kita buat menjadi ambuyat. Ini asalnya dari apa namanya, seperti pohon palem yang di hutan itu, lalu dibuat menjadi seperti tepung ini. Ini namanya, sebelum menjadi ambuyat namanya ambuyung. Nah, sebelum kita campur dengan air panas, kita kasih air biasa dulu. Sedikit aja kita kasih air. Untuk proses nanti kita kasih air panas. Ini setelah kita kasih air, bentuknya seperti ini. Lalu kita masukkan air yang sudah mendidih tadi, pelan-pelan, sedikit-sedikit. Nah, ibu-ibu, inilah ambuyat yang tadi sudah kita aduk-aduk, akhirnya bisa jadi begini ya. Oke, ibu-ibu, selamat mencoba resep dari Brunei Darussalam dan selamat menikmati masakan tradisional kita. Terima kasih ibu-ibu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mbak Rani. Sayang Mbak Rani nggak ada. Salam dari ke Brunei. Mungkin next time bisa ikutan. Ya, jadi itu aja dulu masakan-masakan yang bisa kami tampilkan. Mungkin tidak intensif bagi teman-teman yang mungkin ingin punya resepnya atau bagaimana, bisa tulis di chat room.
chat room, mungkin email kalian atau nomor telepon kalian, dan nanti yang bersangkutan bisa langsung menghubungi kalian. So, semoga berkenan ya masakan-masakannya. Nah, sekarang mungkin ada yang mau kasih komentar atau yang mau tanya atau mau langsung tanya siapa gitu, silakan. Ada yang mau kasih pendapat atau bagaimana? Jadi Purwanti, yang tadi Purwanti bikin apa tuh sayur-sayuran, apa namanya lagi? Anyang. Anyang. Untuk saya di Singapura kalau saya tengok bahan-bahan kan dia macam urap. Saya ingat dia cuma urap saja. Iya, kan? cuman bedanya kalau urap itu kan bumbunya ditumis, kelapanya ditumis. Kalau ini kan semuanya mentah. Oh, Semuanya tak bagus. ada Jadi yang senang ditumis. untuk saya. Iya, Serius, tak ya? ada yang ditumis-tumis. Ini makanan bisa di mana aja, sambil piknik, sambil kemana bisa bawa, langsung kerjain. Bawa ulek-ulek, bawa bahannya diulek-ulek, sudah selesai. Oh, ya saya suka sebab senang. Sayurnya biasanya itu pakis juga bisa, atau kebanyakan tuh menggunakan pakis, kacang panjang. Tapi khasnya itu timun dengan tauge itu harus ada ya. Oke. Saya suka, sedap. Ya, itu segar sangatlah karena fresh semua mentah gitu ya, seperti sambal matah. Jadi fresh sangatlah. Jadi macam salad macam tu. Macam salad. Macam salad ya. Dengan bubur lambu, sedap sangatlah bubur lambu. Sudah lapar sekarang. Sudah lapar ya, betul ya. Aduh. Ini itu kebetulan juga masakan Brunei itu pepeda, jadi kepingin juga makan pepeda. Iya, ternyata sama ya, hampir mirip gitu. Tapi aku belum pernah coba ya, karena biasa aku makan tuh nasi. Aku nggak tahu apakah aku bisa makan ini sagu begitu ya, kan lain kayaknya. Ya. Tapi Belum enak pernah itu coba. di perut dingin banget, Teti. Apalagi kalau kita habis puasa juga kan, kita di daerah Melayu juga kita juga suka bikin bubur seperti itu kalau untuk puasa. Nah, karena lebih dingin di perut itu enak gitu. Kita buka puasa dengan bubur seperti itu selalu enak di perut. Oke, wah, terlalu berat. Memang harus ke Kalimantan kita ya, ke Malaysia, pokoknya berkunjung kemana-mana tuh Asia. Aduh, Melayu ini ternyata luas banget ya. Iya, ikan singgang tuh jadi kepingin sekali saya makan masak singgang. Pak Harfi ini segar tuh dengan asam potongnya. Iya, betul. Ya, ini kebetulan ya, kenapa? Tapi ikan singgang saya tak makan dengan nasi ya. Iya, saya juga sukanya sayur macam tuh juga seperti itu aja lah, sup-sup gitu ya. Saya punya makan dengan sayur dengan ubi saja. Saya buat different dining. Ya, dengan ubi atau coba dengan yam. Oh, dengan yam, yes. Tapi I love yam. Yam sini susah nak dapat. Oh, di sini di Jerman sini Frankfurt banyak lah yam. Si yam itu kalian harus jelasin apa yam. Yam itu kalau di Indonesia gadung. Geledek. Macam bukan geledek kan? Geledek ya. Sedap. Geledek sweet potato kan? Geledek dia. No, bukan. Dia seperti ubi macam keladi. Ya, macam keladi rasanya. Macam keladi. Keladi. Iya, tuh kan jadi kita belajar lagi. Aku jadi ngerti macam-macam. Senang sekali dengan acara seperti ini. Aku sangat positif. Nah, aku mendukung banget jika mungkin kalian ada masukan untuk acara berikutnya. Ini kebetulan ada Bapak Willy juga di sini. Pak Willy adalah penggiat budaya di sini di Jerman dan aktif sekali di diaspora Indonesia. Mungkin nanti Pak Willy bisa berkolaborasi dengan Pak Naj untuk membahas budaya kita Melayu ini, dari bahasanya, kulturnya, pasti menarik sekali. Ya, bagaimana? Apakah ada komentar lainnya yang mau diutarakan atau pertanyaan, atau silakan. Karena sebetulnya kita
aku sih open, kita bisa terus mau berapa lama berdiskusi, silahkan atau ngobrol, Ria. Tapi biasanya kita hanya untuk 1 atau 1 jam 10 menit gitu. Silahkan jika ada yang masih mau beri komentar. Pak Arvidi, I'm very interesting lah to change the knowledge with you, because you know you are so professional. You know, then we can mix, because I'm very I'm hobby cooker and I like try to many kind of thing also. You know, that's why I know yam. You know, you know, pound the yam, cook it and pound it, or make French fries and thing like that. I try many things. It's very Oke. Yeah. Nanti kalian bisa tuker-tukeran kontak. Ya, kan ada kita di grup ya, nanti bisa langsung kontak. And also the other one, ya, Ibu Mariana. Ya. We keep in touch, okay? Yeah, will do. Sure. Ya, ini sebelum kita tutup acara ini, kita foto-foto dulu yuk biar afdol. Mungkin yang kameranya belum dinyalain, ayo dinyalain biar kita fotonya bagus. Ya, Mbak Yanti, halo Mbak Yanti. Next time tunjukin gudeg Jawa ya. Senang, acaranya bagus, jadi tahu, jadi makanannya enak, jadi lapar. Iya betul, lapar udah gitu. Apalagi untuk aku atau mungkin juga generasi muda zaman sekarang yang udah nggak kenal lagi tuh masakan-masakan tradisional, mungkin berguna juga ya gitu. Buat aku sendiri berguna banget. Aku nggak pintar masak, makanya senang sekali dengan adanya acara ini. So aku ambil foto dulu ya. Tunggu sebentar. Oke, siap-siap, semuanya senyum. Kalina mau menghadap ke depan atau menyamping? Kita mau ambil foto ini. Oke, 1, 2, 3. Udah kayak pakai kamera aja, 1, 2, 3. Mungkin 1 kali lagi ya. So, tunggu sebentar. Kalina mau lihat sini nggak? Orang mau dipoto. Ya. Mau foto. Lihat ke layar semuanya ya. Oke. 1, 2, 3. Aduh, ini bagus, semuanya cerah ceria. Udah pada kenyang nonton makanan. Iya. Mungkin nanti bisa direalisasikan, jangan lewat virtual, tapi dijadikan santapannya bisa dinikmati sama-sama. Offline. Jadi temanya mungkin 1, Ted. Jadi mungkin 1 soto dari apa segala macam soto. Di Jakarta, di Indonesia aja macam-macam kan. Soto Jepara, ada soto ini, soto. Jadi 1 tema soto semuanya berbeda-beda, tapi rasanya kan pasti beda-beda. Jadi jangan macam-macam. Gitu loh. Terima kasih atas peranstaltungnya. Sama-sama Pak Willy. Terima kasih Pak Willy. Thank you for the team, Teti. Sama-sama. Kenalkan Pak Willy, ini ada Bapak Naj dari Malaysia. Dia ini ahli budaya juga Pak Willy. Dan mungkin next time kita bikin acara yang lebih menarik tentang Melayu. Ya. Nanti Pak Willy ikutan ya. Satu rumpun Pak. Satu rumpun, betul. Ya. Oke. Mungkin Pak Naj mau mengutarakan sesuatu lagi, silahkan. Sebagai penutup, apa bagaimana? Boleh, terima kasih. Jadi, alhamdulillah kita telah melihat begitu banyak masakan yang sangat menyelerakan ya, membuat kita terliur mau makan ya. Itu semua memang syukurlah adalah masakan dalam rumpun kita. Dan kita pun lihat tadi ada beberapa istilah yang mungkin berbeda-beda ya, dan sedikit sebanyak di dalam chat saya coba untuk menjelaskan apa krise, apa lesung, batu lesung itu, karena mungkin istilahnya berbeda di Malaysia dan di Indonesia. Selalunya kalau Malaysia dan Singapura itu sama. Kalau Malaysia, Singapura, Brunei pun hampir sama. Tapi mungkin
Kalau yang di Malaysia dan Sumatera itu juga banyak samanya ya. Tapi kalau mungkin Malaysia dan Jawa itu sudah banyak yang berbeda. Lain. Betul. Nah, jadi itulah sedikit banyak saya coba bantu, dan saya sangat gembira kalau kita dapat membuat lagi sesi seperti ini ya, supaya kita dapat belajar lagi masakan dan juga mengetahui istilah-istilah di antara rumpun kita. Terima kasih. Ikan belibis, kalau bahasa Indonesianya teri, terasi, ya belacan. Iya betul. Bisa dimengerti ya. Ya, betul. Terima kasih banyak Pak Naj, Harvini, Mbak Desi, Ibu Mariana, Mbak Pur, Eva, dan semuanya teman-teman sekalian yang sudah hadir di sini. Tidak lupa kami mengucapkan juga terima kasih banyak dari tim Bumi Europe yang telah juga mengorganisir acara ini. Acara ini terselenggara berkat kerjasama yang baik antara Bumi Europe dan Permif FV di Frankfurt. Kami sangat senang sekali, dan nanti setelah acara selesai, ini acara dari Zoom ini akan kami tampilkan di website grup kami masing-masing, maksudnya di Permif FV dan Bumi Europe, dan kalian bisa lihat di YouTube mereka. So, terima kasih banyak, saya senang sekali semuanya sudah bisa meramaikan acara ini. Ini acara perdana yang menurut aku sudah cukup lancar, berjalan dengan lancar, dan saya senang sekali untuk acara berikutnya. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di lain sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam. Minta izin saya tutup acaranya ya. Ya. Iya. Sampai nanti, sampai ketemu lagi. Bye. Bye.